Ketemu lagi di Be Your Own Boss. Kali ini saya ingin membahas 10 formula untuk financial freedom atau mendapatkan kebebasan keuangan. Nah, yang pertama, kita tahu di mana posisi kita sekarang, atau istilahnya sekarang itu kita lagi di posisi yang mana gitu ya. Bisnisnya gimana, keuangannya gimana gitu, dan kondisi keseluruhan ekonomi kita seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui posisi kita ada di mana, ya, kita baru bisa melakukan hal yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah men-set goal kita. Ya, misalnya apa? Kita mau membeli sesuatu. Misalnya kita beli apa? Berapa tahun lagi? Tahun depan misalnya kita mau beli rumah. Rumah itu harganya berapa? Ya, misalnya 2 miliar. Artinya apa? Artinya kita harus men-setting goal kita ya dalam 2 tahun ke depan atau setahun ke depan memiliki uang 2 miliar. Nah, ketika kita sudah memiliki goal, memiliki uang 2 miliar itu, berarti kita harus breakdown ya dalam setahun. Dalam setahun itu berarti sebulannya harus menyisihkan atau mendapatkan sekitar 200 juta untuk menjadi 2 miliar setahun ke depan ya, untuk membeli rumah yang 2 miliar itu. Nah, yang ketiga adalah kita harus bisa melacak kemana uang kita pergi. Ya, kadang-kadang kita punya uang nih, punya uang di dompet atau punya uang di ATM. Jadi ketika kita pergi, misalnya ke mall ya, atau kemana gitu, kadang-kadang kita tuh suka nggak sadar gitu. Kita keluarin aja beli ini itu gitu. Sehingga kita kadang-kadang lupa gitu, lupa mencatatnya. Ini kemarin uang buat apa sih gitu. Atau kita nongkrong lah sama temen-temen, gesek kartu atau gesek debit gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita lupa gitu, buat apa, di mana, sama siapa gitu. Jadi kita harus bisa melacak kemana uang kita pergi dan apa gunanya gitu. Kok bisa gitu kita pakai uang itu gitu. Sehingga kita kadang-kadang kaget sendiri, oh ternyata banyak juga ya yang kita keluarin gitu. Jadi mulai saat ini kita harus bisa melacak gitu, kemana sih uang kita pergi. Sehingga itu adalah modal kita untuk mengantisipasi ke depannya ketika kita akan memakai uang yang mungkin ada di dompet kita gitu. Nah, yang keempat, belanjakan lebih sedikit untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke, jadi biasanya gini, kita pergi misalnya, nggak ada rencana makan misalnya, tiba-tiba, oh boleh juga nih makan di sana, makan di tempat yang kita nggak rencanakan gitu, atau kita pergi ke sebuah pusat perbelanjaan gitu, nggak ada rencana beli ini itu gitu, tiba-tiba ketika sampai tempat yang kita tuju gitu, yang nggak ada rencana beli gitu, tiba-tiba kita beli gitu. Dan kadang-kadang barang yang kita beli itu juga tidak diperlukan amat gitu, nggak diperlukan gitu, cuma lapar mata aja gitu. Sering kali seperti itu gitu. Jadi hindarilah yang hal-hal seperti itu. Jadi belanjakan sedikit aja untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi kita nggak perlu beli sepatu misalnya karena sepatu masih banyak. Ketika kita di mall, pusat perbelanjaan, ada sepatu keluaran baru, padahal kita nggak perlu gitu. Kita beli gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak urgent gitu, tidak terlalu penting gitu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita itu lebih banyak membuang uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang kelima, ya ini memang berat nih, melunasi hutang secepatnya. Jadi ya hutang memang beban ya. Saya sendiri bertahun-tahun
punya hutang sehingga harus menjual aset yang bisa dijual, udah kita jual aja karena hutang itu beban untuk langkah kita gitu. Jadi memang sedapat mungkin secepatnya dilunasin. Kalau kita punya aset ya udah kita jual aja asetnya untuk melunasi hutang biar nggak ada beban di pikiran kita, di kepala kita. Itu biasanya juga apa ya, membuat berat gitu langkah kita gitu ya. Yang keenam, tabungkan uang lebih. Kan kita kadang dapat uang lebih gitu ya. Dan kebanyakan ketika kita dapat uang lebih, uangnya dikemanakan? Itu pasti buat hal yang nggak penting lah, buat hura-hura lah. Tahu-tahu ada ide baru, kita atau nginep di mana, di hotel atau pergi keluar kota atau beli sesuatu atau banyak lah kadang-kadang kalau uang kita kelihatan lebih gitu. Nah, ya sebaiknya memang uang lebih itu disimpan atau ditabungkan, diinvestasikan gitu. Yang ketujuh, kita harus menciptakan sebanyak mungkin sumber penghasilan. Ya, kalau kita punya bisnis, kadang-kadang kita fokus sama satu bisnis gitu. Nah, satu bisnis itu ya kita kan nggak tahu durasi lamanya usia bisnis kita gitu. Kadang-kadang saya dulu seperti itu, saya bisnis media dulu tahun-tahunan ya. Ketika era media cetak habis ya, diganti oleh internet, saya kalang kabut, terus terang nggak siap gitu. Dan itu luar biasa gitu. Ketika kita nggak siap, kita memulainya bisnis lain itu berat gitu. Karena apa? Karena kita nggak ngerti gitu. Kita menganggap bisnis yang kita geluti saat itu udah segalanya gitu. Sehingga tidak mau melirik bisnis lain gitu. Sedangkan konsep investasi adalah kita kalau bisa menaruh sebanyak mungkin telur di banyak keranjang gitu, sehingga ketika keranjang satu sudah bolong atau jebol, kita masih punya telur di keranjang yang lain gitu. Bukannya berarti kita nggak fokus gitu, fokus itu ada kadarnya gitu, tapi peluang bisnis yang menurut kita bisa kita lakukan ya kita bisa kerjakan, even itu nggak full gitu. Mungkin karena kita punya 5 bisnis ya kita harus berbagi waktu gitu. Dengan 5 bisnis yang kita jalankan gitu. Semuanya harus punya standarisasi gitu dalam pengelolaannya. Gitu ya. Apalagi sekarang banyak bisnis franchise ya yang mungkin tidak terlalu mahal gitu. Atau bisnis network marketing yang justru modalnya kecil sekali gitu. Hanya butuh meluangkan waktu. Nah, yang ke-8, hindari inflasi gaya hidup. Nah, apa maksudnya? Kita beli mobil mewah, 2 miliar, 5 miliar gitu. Mobil mewah, ketika kita jual lagi, harganya gimana? Turun kan? Turunnya nggak kira-kira. Namanya mobil mewah, walaupun harganya 5 miliar, baru dipakai 1 bulan, ya tetap aja mobil bekas namanya. Dan itu harganya turunnya bisa luar biasa banyak gitu. Atau apa gitu. Sama, jadi kalau hal-hal yang konsumtif ya itu kita sebenarnya dimakan inflasi gitu. Kena sama inflasi itu nilainya turun gitu. Nilai penyusutannya akan luar biasa gitu. Jadi ya lebih banyak hindarilah. Walaupun kaya ya nggak perlu juga beli mobil yang harganya puluhan miliar gitu. Karena kalau orang kaya biasanya ya nggak pamer gitu. Kan sekarang ini lagi banyak flexing ya, banyak orang pamer gitu. Baru asetnya berapa udah pamernya luar biasa. Jadi ya kalau orang-orang yang kaya beneran nggak kayak gitu sih. Dia lebih tenang, lebih apa ya, lebih sunyi gitu. Tidak suka pamer. Kalau yang kaya beneran ya. Oke. Nah, yang ke-9, ciptakan investasi untuk masa depan. Apa? Ya kalau investasi untuk masa depan itu ya tanah atau properti ya. Itu pasti yang namanya properti itu harganya nggak akan turun gitu. Pasti naik gitu.
Ya memang nggak bisa cepat, ya 5 tahun, 10 tahun baru bisa kelihatan gitu. Ini udah terbukti dari tahun ke tahun gitu. Orang-orang yang 10 tahun lalu mungkin beli 500 juta properti atau rumah, mungkin sekarang nilainya udah 5 miliar. Jadi dalam jangka panjang, ya investasi jangka panjang, ini akan menghasilkan lebih banyak investasi buat kita atau hasilnya buat kita sendiri gitu. Nah, investasi untuk masa depan juga mungkin bisa beli saham ya, saham yang mungkin baru IPO ya, yang masih murah-murah. Udah simpen aja, lupain gitu. Lupain 5 tahun, 10 tahun itu pasti naik kalau perusahaannya bagus ya. Background perusahaannya bagus. Gitu. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 adalah ulangi poin 1 sampai poin 9. Udah itu aja lakukan. Konsisten. Ya, setiap saat. Nah, itu adalah 10 formula untuk kita mendapatkan financial freedom. Oke? See you at the top. Be your own boss.